Halo guys, lo pada sadar nggak? Setiap kali ada demo besar-besaran, yang langsung kena efeknya itu bukan cuma jalanan macet, gas air mata, atau berita heboh di TV, tapi juga dompet kita. Yup, tanggal 25-28 Agustus 2025 kemarin, Indonesia lagi rame banget sama demo besar-besaran. Efeknya, rupiah langsung melemah, pasar saham jeblok, dan modal asing kabur sekitar 250 miliar rupiah. Kaget nggak tuh? Makanya di video ini gue bakal ceritain dengan gaya yang gampang banget dipahami apa sih yang sebenarnya terjadi waktu demo kemarin, kenapa modal asing pada kabur, apa efeknya ke kantong kita, plus strategi simple biar duit lo tetap aman bahkan bisa cuan. Jadi jangan skip ya, karena ini bukan sekedar cerita demo, tapi soal cara lo bertahan dan cari peluang di tengah kerusuhan finansial. Oke, mari kita mundur sedikit ke tanggal 25-28 Agustus 2025. Waktu itu demo besar pecah di beberapa kota besar di Indonesia. Bendera, poster, orasi, sampai bentrokan sama aparat, semuanya mewarnai layar kaca dan media sosial. Tapi yang jarang orang lihat, demo itu nggak cuma bikin jalanan berhenti, tapi juga bikin pasar keuangan ngerem mendadak. Rupiah langsung melemah di atas 16.000 per dolar AS, IHSG jeblok lebih dari 2% dalam sehari. Dan yang paling nyesek, modal asing kabur total 250 miliar rupiah hanya dalam 3 hari. Bayangin aja, duit gede banget yang udah parkir manis di pasar saham kita mendadak ditarik keluar. Efeknya, investor lokal pada panik, harga saham banyak yang merah darah, dan sebagian orang langsung cut loss karena nggak kuat mental. Gue kasih analogi biar gampang. Ini tuh kayak lo lagi main Mobile Legends bareng tim, terus tiba-tiba tank lo AFK. Hancur nggak tuh strategi? Nah, itu yang terjadi sama pasar modal kita. Sekarang, lo pasti nanya, kenapa sih investor asing pada kabur cuma gara-gara demo? Jawabannya simpel, karena mereka main aman. Investor asing itu ibarat turis kaya raya yang lagi jalan-jalan di Indonesia. Selama suasana adem ayem, mereka betah, belanja banyak, bahkan mungkin invest ke bisnis lokal. Tapi begitu ada kerusuhan di jalan, apa yang mereka lakuin? Ya kabur duluan lah, cari tempat yang lebih aman. Sama kayak lo nongkrong di kafe. Tiba-tiba ada ribut gede, kursi terbalik, gelas pecah. Lo bakal duduk manis sambil ngopi? Enggak kan? Pasti lo cabut duluan. Nah, begitu juga modal asing. Mereka takut kondisi politik bikin ekonomi makin gak stabil. Jadi, mending tarik duit dulu, parkir di negara lain yang lebih aman. Dan percaya deh, ini bukan pertama kali. Sejarah udah nunjukin, setiap kali ada gejolak politik atau demo besar, modal asing biasanya angkat kaki duluan. Nah, sekarang pertanyaan penting. Emang gue yang bukan investor kena juga dampaknya? Jawabannya, iya bro. Efeknya nyebar kemana-mana. 1. Rupiah melemah, imbasnya harga barang naik. Barang impor kayak handphone, laptop, fashion, sampai skincare bisa naik harganya. Soalnya belinya pakai dolar, sementara rupiah kita lagi ringkih. 2. Pasar saham turun, banyak investor rugi. Buat lo yang udah main saham, ini momen bikin panik. Kalau nggak tahan mental, pasti buru-buru jual rugi alias cut loss. 3. Kepercayaan pasar turun, ekonomi makin lesu. Kalau investor asing pergi, uang yang harusnya muter di Indonesia jadi seret. Lama-lama bisa berimbas ke lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, intinya, kerusuhan politik itu efeknya nggak cuma di jalanan, tapi sampai ke dompet semua orang. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Strategi biar duit lo tetap aman, bahkan bisa cuan di tengah kondisi kayak gini. 1. Diversifikasi investasi. Jangan semua duit lo taruh di saham. Sisihkan juga di instrumen lain kayak emas atau reksadana pasar uang. Jadi kalau saham lagi merah, lo masih punya pegangan. Ibarat tim futsal, jangan semua jadi striker. Lo butuh kiper juga. Kedua, pegang cash sehat.
Selalu siapin dana darurat. Jangan sampai lo panik jual saham cuma buat bayar kebutuhan bulanan. Dana darurat ini kayak sabuk pengaman. Nggak kelihatan keren, tapi nyelamatin lo pas kecelakaan. 3. Main jangka panjang. Ingat, pasar itu kayak roller coaster. Naik turun itu wajar. Kalau lo pegang saham bagus buat jangka panjang, turunnya harga sementara justru bisa jadi momen diskon. Warren Buffett bilang, "Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful." 4. Cari peluang di tengah diskon. Jangan keburu takut. Justru waktu pasar merah, lo bisa nyicil beli saham-saham fundamental bagus dengan harga lebih murah. Kayak lagi dapat flash sale 11.11 di marketplace. Dengan strategi ini, lo nggak cuma bisa bertahan, tapi bahkan bisa manfaatin krisis buat nambah cuan. Oke, kita wrap up ya. Kerusuhan tanggal 25-28 Agustus 2025 kemarin bikin rupiah melemah, modal asing kabur 250 miliar rupiah, dan IHSG anjlok. Tapi jangan panik. Ingat, diversifikasi biar nggak semua duit kebakar. Siapin dana darurat. Pikir panjang, bukan jangka pendek, dan berani lihat peluang di tengah kekacauan. Karena krisis itu bukan cuma soal takut rugi, tapi juga soal gimana cara lo melihat peluang di tengah kekacauan. Jadi, kalau lo pengen contoh portofolio yang aman dan tetap bisa cuan meski pasar gonjang-ganjing, komen cuan aman di bawah. Gue bakal kasih bonus ebook gratis step by step strategi investasi buat pemula. Gue Lilia dari Calon Jutawan Indonesia. Sampai ketemu di video cuan berikutnya. Stay safe, stay smart, dan yang paling penting, tetap cuan.